Jangan lupa like, subscribe dan komen dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya, biar tidak ketinggalan update dan video lainnya. Wanita tersebut awalnya hanya ingin pergi ke toko mie untuk makan semangkuk mie kuah. Tapi begitu dia menelan, dia merasakan sesuatu yang aneh. Pasalnya semangkuk mie ini tidak hanya membuatnya sesak, bahkan ia merasakan kesakitan. Lalu detik berikutnya, dia benar-benar muntah darah dan pingsan. Jadi, pelayan di toko mie segera datang untuk memeriksanya. Tapi sebelum dia sempat bereaksi, setelah itu, semakin banyak pelanggan yang berjatuhan satu demi satu. Setelah menerima laporan tersebut, polisi segera menutup toko mie tersebut. Polisi membawa pelanggan yang keracunan itu ke rumah sakit untuk perawatan darurat. Seorang pelanggan wanita tewas di tempat. 8 dokter forensik mencicipi setiap hidangan mie yang dimakan para pelanggan tersebut. Polisi awalnya menduga ini adalah kasus keracunan karena masalah makanan. Namun saat bagian teknis membawa semua bahan dari toko mie ke kantor polisi untuk diperiksa. Tanpa diduga, aku menemukan masalah dengan sumpit di toko mie. Polisi menemukan lubang kecil di bagian bawah sumpit setiap pelanggan yang terkontaminasi. Sejumlah kecil residu kali cyanida terdeteksi di pori-pori ini. Dengan kata lain, ada yang sengaja mengecokkan sumpit di kedai mie ini. Polisi Atong percaya bahwa yang meracuni begitu banyak sumpit mungkin mereka adalah orang-orang di toko mie, dan dia juga memperhatikan detailnya selama penyelidikan di tempat. Saat itulah pelayan menjelaskan apa yang terjadi. Dia mengatakan reaksi pertamanya saat melihat pelanggan wanita, ia menyadari seseorang telah diracuni. Tetapi secara teoritis, dalam kasus ini, hal pertama yang terlintas dalam pikiran adalah penyakit atau kematian mendadak. Jadi kenapa dia menyadari itu keracunan? Kapten Dao mendengar Atong mengatakan itu dan tiba-tiba merasa pelayan ini punya masalah. Setelah mengetahui ada yang sengaja meracuninya, polisi langsung menyelidiki pegawai toko mie tersebut. Tapi staf layanan di sini terbukti tidak bersalah. Dia mengatakan tidak ada alasan untuk meracuni pelanggan di sini. Dia selalu berterima kasih kepada bosnya di saat-saat terburuk. Ada pekerjaan tetap, dan sumpit di toko diletakkan di meja bar. Semua tamu dapat mengambil sendiri. Sebaliknya, dia yakin itu adalah keracunan. Misalnya adalah taktik tercela yang digunakan oleh toko mie lain karena iri dengan bisnisnya yang bagus. Dan setelah pelayan mengetahui ada masalah dengan sumpitnya, dia teringat sesuatu. Seminggu yang lalu, seorang pria parubaya datang ke sini untuk makan malam. Sebelum berangkat, orang lain mengatakan bahwa perusahaannya sedang berkembang. Ia memberikan beberapa pasang sumpit. Dia tidak peduli pada saat itu karena kebaikan. Sekarang kalau dipikir-pikir, aku khawatir orang ini adalah peracunnya. Setelah mendengarkan, Atong mengira dirinya sengaja menghalangi arah penyelidikan polisi. Jadi dia bertanya padanya, bagaimana kamu bisa tahu bahwa seorang pelanggan diracuni sejak reaksi pertama? Dan begitu dia selesai berbicara, pelayan itu tiba-tiba terdiam. Setelah hening beberapa saat, dia mengatakan bahwa alasan mengapa dia tiba-tiba jatuh pingsan adalah karena keracunan. Itu karena ibunya meninggal karena meminum insektisida ketika dia masih kecil. Dialah pula yang menemukan mayat ibunya saat itu. Jadi dia hanya bereaksi seperti itu setelah melihat kakak perempuannya. Setelah mendengarkan, pemilik toko mie segera menjelaskan kepada gadis itu. Faktanya, dia sempat mengalami beberapa kendala dalam cara berkompetisi dengan rekan-rekannya sebelumnya. Saat pertama kali membuka usaha, agar cepat menarik pelanggan. Setiap hari, dia mengirim orang ke toko mie terdekat untuk membeli mie secara diam-diam. Lalu ia sengaja meracik mie dari tokonya, tingkatkan jumlahnya dan gabungkan secara publik untuk perbandingan. Bahkan ia sengaja mematok harga sedikit lebih murah. Hal ini menyebabkan banyak toko mie terdekat harus tutup dalam waktu 2 bulan. Karena itu, ia pun meyakini rekannya itu sengaja membalas dendam padanya. Setelah mendengarkan, kedua orang Atong itu merasa bahwa mereka sebenarnya tidak punya alasan untuk merusak papan kesalehan mereka. Setelah polisi mendatangi toko bihun di sekitarnya, mereka mendapati bahwa tanpa bukti, perolehan pengakuan tidak akan membuahkan hasil. Selain itu, pengawasan di bidang ini sangat sedikit. Jadi dalam satu hari, kasusnya tidak ada kemajuan. Atong merasa kasus keracunan ini sudah menemui hambatan. Jadi dia langsung menemui Profesor Liu, gurunya di Akademi Kepolisian. Begitu Profesor Liu melihat sepasang sumpit itu, dia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Karena dia memperhatikan ada lubang di sana untuk menaruh racun. Jauh berbeda dibandingkan jenis sumpit lainnya. Dan dengan cara ini dimungkinkan untuk memasukkan lebih banyak kali cyanua. Dan ada lekukan kecil mirip tanda di ujungnya. Yang lebih kebetulan lagi adalah sumpit tersebut secara tidak sengaja digunakan oleh wanita yang diracuni. Setelah mendengarkan, Atong pun teringat sesuatu. Itu berarti pelanggan lain yang terinfeksi juga baik-baik saja. Beberapa bahkan terbangun di ambulans. Namun hanya wanita itu yang diracun dan meninggal di tempat. Dari sudut pandang ini, seseorang ingin membunuh wanita itu atas nama keracunan massal.
Polisi segera memastikan identitas sebenarnya dari almarhum. Tanpa diduga, aku menemukan wanita bernama Lee Tu-tran, seorang manajer kantor konstruksi kota. Ada rumor bahwa dia memiliki hubungan rahasia dengan salah satu pemimpinnya, Woo Yong-jun. Namun En Jiofin Kwan tidak hanya memiliki keluarga. Selain itu, kudengar itu akan pertama dirilis bulan depan. Atong teringat pria parubaya yang memberikan sumpit kepada pelayan. Menurutnya, petunjuk ini perlu ditindaklanjuti. Setelah memastikan arah penyelidikan, sore harinya, Atong membawa Profesor Liu ke rumah En Jiofin Kwan untuk mengetahui situasinya. Namun istrinya mengatakan suaminya pergi jalan-jalan dan tidak tahu kapan dia akan kembali. Setelah mengetahui bahwa Lee Tu-tran diracun, istri En Jiofin Kwan terus terang mengatakan bahwa wanita ini pantas mendapatkannya. Dia tahu dari mulutnya. Faktanya, Lee Tu-tranlah yang selama ini selingkuh dari suaminya. Di malam hari saat bersiap tidur, Lee Tu-tran sengaja meneleponnya ke rumah, mencoba menghancurkan keluarga mereka dengan cara ini. Dan setahu dia, Lee Tu-tran ini dan suaminya sudah berpisah selama beberapa bulan. Begitu Atong mendengarnya, ia bertanya-tanya mengapa mereka begitu lama berpisah dan tidak langsung bercerai. Bahkan istri Tuan En Jiofin Kwan pun tidak mengerti. Namun dia merasa tidak ada cinta di antara mereka berdua. Karena beberapa hari yang lalu, saat mereka sedang menghadiri pesta koktail perusahaan, Lee Tu-tran membiarkan suaminya Fan Truong Lam mendekat untuk berbicara dengannya dan menahannya. Dan dalam percakapan tersebut, dia juga mengungkapkan jika dia bukan suaminya. Jadi kali ini yang terbangun pastilah dia. Istri Fan Truong Lam memanfaatkan percakapan tersebut dan membawa suaminya ke kamar pribadi. Keduanya berbicara lama di dalam. Namun saat mereka keluar, dia merasa suaminya ditangkap oleh Lee Tu-tran. Setelah mendengarkan, Profesor Liu tiba-tiba merasa pasti ada banyak rahasia di balik kasus ini. Keesokan paginya, Profesor Liu awalnya mengatur untuk bertemu Atong. Bicaralah dengan suami almarhum, Fan Truong Lam. Begitu aku turun, aku bertemu dengan seorang pria yang berteriak memanggil suaminya. Maka Atong segera pergi untuk mengidentifikasi dan mengendalikannya. Namun yang lebih kebetulan lagi adalah, pria yang mengejarnya tidak lain adalah orang lain. Itu adalah Fan Truong Lam, suami dari orang yang mencambuknya. Dan orang ini tiba-tiba berubah pikiran setelah mengetahui identitas Atong. Katanya dia salah memandang orang. Yang mencuri labunya bukanlah pemuda di hadapannya. Setelah beberapa saat ngobrol, aku mengetahuinya. Ternyata Fan Truong Lam dan istrinya Lee Den menyewa rumah di kompleks apartemen tersebut. Namun Atong hanya ingin menanyakan beberapa hal tentang istrinya. Fan Truong Lam berkata bahwa dia ada pertemuan yang sangat penting dan perlu bergegas. Profesor Luo melihat pemandangan ini dari jauh dan merasa orang ini pasti mempunyai masalah. Untuk mengetahui kebenaran kasus tersebut, ia langsung menemui En Jiofin Kwan, pemimpin yang dicambuk, melalui koneksinya, dan bertanya pada Lee Tu-tran apa yang dia bicarakan dengannya di pesta hari itu. Ketika pihak lain menyebut orang-orang ini, mereka merasa takut. Katanya malam itu Lee Tu-tran mengadakan pertemuan rahasia di kamar, dan memerasnya untuk mengambil alih proyek jalan raya. Ditugaskan langsung ke perusahaan konstruksi yang ditunjuknya. Lee Tu-tran mengancamnya jika dia tidak setuju. Dia kemudian akan memblokir promosinya atas nama pelecehan di kantor. Namun perilaku ini jelas tidak sejalan dengan proses penawaran. Dan dia juga menyelidiki perusahaan yang disebutkan Lee Tu-tran sebelumnya. Diketahui bahwa penerima manfaat sebenarnya di balik layar sebenarnya adalah dia dan suaminya. Baru pada saat itulah dia mengerti bahwa Lee Tu-tran sengaja menelepon pada malam hari untuk membuka sebuah kasus. Sekadar untuk membuat pegangan yang bisa digunakan untuk mengancamnya suatu saat nanti. Dan saat ini dia sedang diselidiki untuk promosi. Rumor apapun bisa langsung menghancurkan karirnya. Namun meskipun demikian, dia tidak punya alasan untuk merencanakan pembunuhan Lee Tu-tran. Karena dibandingkan dengan tindak pidana mati, resikonya akan jauh lebih rendah jika dia langsung menyetujui masalah jalan raya. Sebaliknya, suaminya Fan Truong Lam, seperti yang dia ketahui, Lee Tu-tran telah membantunya melakukan banyak transaksi rahasia selama bertahun-tahun. Dan baru-baru ini mereka berada di ambang perceraian, jadi dialah yang paling menginginkan Lee Tu-tran tetap diam. Setelah mendengarkan, Profesor Liu berpikir bahwa apa yang dia katakan memang masuk akal. Selain itu, dia juga secara tidak terduga mengetahui petunjuk penting dari Ngô Phiên Kwan. Dikatakan pada siang hari di hari kejadian, saat dia pergi ke tempat parkir untuk mengemudi, Lee Tu-tran terlihat memasuki truk berwarna putih bobrok. Hal ini mengejutkan Profesor Liu, karena level Lee Tu-tran. Bagaimana dia bisa bepergian dengan Fan? Diam sejenak, Profesor Liu sepertinya memikirkan sesuatu. Sore harinya, ia langsung berkendara menuju ke Demi tempat terjadinya kecelakaan. Kemudian tanyakan kepada atasanmu tentang tanggal kejadian tersebut terjadi. Apakah kamu melihat truk putih di depan pintu? Setelah mendengarkan, bos segera mengeluarkan buku catatan.
Dikatakan juga bahwa ada mobil yang berangkat dengan tergesa-gesa hari itu. Sebelum berangkat, bukan saja kamu tidak membayar biaya pembakaran mobil, bahkan menabrak truk pikapku. Petugas parkir mencatat nomor plat saat itu. Biarkan aku menemuinya nanti untuk meminta kompensasi. Dan begitu dia selesai berbicara, pelayan di sebelahnya juga samar-samar teringat sesuatu. Dia mengatakan hari itu dia masuk dengan seorang wanita. Sepertinya ada seorang pria yang memakai kacamata hitam. Tapi orang ini langsung keluar setelah memesan. Karena pada saat itu cukup banyak pelanggan yang menggabungkan tabel. Jadi dia tidak begitu tahu hubungan antara pria berkacamata ini dan orang yang sudah meninggal. Namun dia masih ingat, pria itu pergi dengan membawa buku catatan berwarna coklat di tangannya. Setelah mendengar ini, Profesor Liu tiba-tiba teringat pemuda yang melihat hutan sepanjang 10.000 mengejarnya sebelumnya. Karena awalnya dia terlihat sangat gugup. Dan setelah melihat Atong, dia tiba-tiba berkata bahwa dia mengenali orang yang salah. Ia menebak jika orang tersebut adalah pria berkacamata yang disebutkan oleh pelayan. Ditambah lagi pria itu dengan santainya meminta sumpit. Sepertinya ini adalah kasus yang umum. Bahkan, saat Atong menyelidiki informasi registrasi plat nomor tersebut, menemukan bahwa pemilik mobil adalah pencuri yang dia tangkap di lantai bawah. Saat ini orang tersebut sedang dibawa ke kantor polisi. Polisi juga menemukan sejumlah besar uang tunai di rumah tersebut. Setelah mendengarkan, Profesor Liu sepertinya memahami kebenaran kasus tersebut. Setelah itu, dia langsung mengundang 10.000 truong lem ke restoran Po atas nama rekan Li Tutran. Kemudian perhatikan reaksi orang lain saat melihat pelayan tersebut. Saat ini, Van Truong Lem sepertinya tidak memahami tujuan Profesor Liu. Setiap kali pelayan datang, dia sengaja menundukkan kepalanya untuk menyembunyikan wajahnya. Profesor Liu melihat ini dan dengan sengaja memanggil pelayan itu. Lalu dia berkata bahwa besok perusahaannya akan pergi piknik. Jadi aku harap aku mendapatkan beberapa pasang sumpit sekali pakai sebelum aku pergi. Van Truong Lem di sisi lain mendengar ini dan menghentikan kepalanya karena terkejut. Pelayan di sebelahnya melihat, dan langsung mengenalinya sebagai pria yang datang meminta sumpit beberapa hari yang lalu. Usai mendapatkan saksi, Atong yang bersembunyi di luar kedai mie pun masuk. Dan mengatakan bahwa pria berkacamata itu yang menyerahkannya. Ternyata pemuda tersebut adalah pion yang sengaja ingin merayu istrinya. Karena Li Tutran memiliki terlalu banyak hal mencurigakan tentang dirinya. Dan dia tidak ingin membagi terlalu banyak harta di antara mereka dalam perceraian. Selain itu, kali ini ia juga dipaksa dipromosikan oleh NGO Vin Quan. Di saat putus asa, Van Truong Lem membuat rencana yang sempurna. Alasan istrinya sengaja berselingkuh dengan NGO Vin Quan di tempat kerja. Karena dia berniat membunuh Li Tutran. Dengan cara ini, polisi akan memfokuskan penyelidikannya sepenuhnya pada NGO Vin Quan di masa depan. Tapi hanya ada satu hal yang dia khawatirkan dalam keseluruhan rencana. Itu adalah buku catatan yang dibantu oleh istrinya. Karena diisi dengan urusan kotornya selama ini. Jadi dia menghabiskan 500 juta untuk mempekerjakan pria tampan. Lalu biarkan dia menyalakan buku catatannya. Jika rencana ini berhasil, hutan tidak akan kehilangan aset apapun. Bahkan tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan peluang promosi ini. Namun ia tidak menyangka bidak caturnya akan menjadi miliknya. Setelah dapat bukunya, minta kenaikan 500.000 yuan. Kisah menegangkan dalam satu episode. Terima kasih sudah menonton.